Saya bawa teman-teman yang baru ngaji, tolong nasihatnya. Ya saya nasihati untuk semuanya, baik yang baru ngaji maupun yang sudah lama ngaji. Antum terus nuntut ilmu, terus mengaji. Karena dengan kita nuntut ilmu, ini merupakan kewajiban. Kewajiban nuntut ilmu. Yang kedua, dengan nuntut ilmu ini jalan menuju surga. Dengan kita ngaji ini, nuntut ilmu, jalan menuju surga. Yang ketiga, dengan kita nuntut ilmu, kita akan tahu tentang agama kita. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang hak, yang mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bidah. Kita tahu dengan pengajian ini. Yang keempat, dengan kita mengaji ini akan tambah juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dengan ngaji ini juga akan tambah amal kita. Kita akan dapat ilmu dari kajian itu, kita berusaha untuk memahaminya dan kemudian kita mengamalkannya. Dan yang lainnya. Dan bisa juga dengan mengaji ini antum bisa sampaikan kepada keluarga. Yang tadinya kita nggak tahu, dengan kita ngaji dapat ilmu, kemudian ilmu ini benar, sahih riwayatnya, kita bisa sampaikan kepada keluarga agar mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua itu memiliki batu-batu jimat yang sudah kita ingatkan berkali-kali, kemudian tetap masih pelihara, bagaimana sikap kita? Dan ini sudah, sebenarnya nggak usah ditanya, ini sudah dilakukan oleh anak ini yang nanya ini. Saya sudah buang jimatnya, gimana? Ya sudah, kalau dibuang udah selesai itu sudah. Saya pikir bertanya bagaimana, ternyata dikasih jawaban sendiri oleh yang bertanya. Ya memang harus dibuang. Kita sudah ingatkan ya, karena itu syirik, nggak boleh ada. Kita harus jelaskan ini perbuatan syirik yang harus disingkirkan dari rumah kita. Kalau nggak akan barokah. Karena orang yang bergantung kepada sesuatu, maka hatinya akan bergantung pada benda tersebut, dan Allah akan tinggalkan dia. Dan jimat-jimat itu semuanya syirik. Nabi SAW bersabda, innar ruqa wa tamaima wa tiwal syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu syirik. Dan ini juga kepada anak ini juga melihat kepada maslahat dan mafsadah. Ada juga orang tuanya yang keras, yang kalau dia lakukan itu mungkin akan terjadi keributan dengan anaknya dan mungkin anaknya diusir. Jadi kalau orang tuanya itu lemah dan memang bisa untuk dikasih nasihat dan dia bisa buang, nggak ada masalah, memang harus dibuang dan terus diingatkan. Sebab kalau dia mati dalam keadaan benda itu ada pada orang itu, nggak akan bahagia dia selama-lamanya. Kalau ada orang yang pakai jimat itu mati, benda itu ada pada orang itu, maka dia nggak akan bahagia selama-lamanya. Jika orang tua kita meninggal dunia, apakah kita cukup dengan mendoakannya atau apa lagi yang kita lakukan? Kita, kalau orang tua kita meninggal dunia, yang pertama yang harus dilakukan, kita tanyakan kepada ibu kita atau bapak kita. Yang meninggal ibu tanya kepada bapak, yang meninggal bapak tanya kepada ibu, apakah bapak kita ini ada utang atau tidak? Pertama kali bayarkan hutangnya dulu. Kemudian setelah itu dimandikan, dikafankan, disolatkan, diantarkan ke kubur. Kemudian setelah itu kita terus mendoakan, bukan dengan tahlilan. Tahlilan nggak ada dalam Islam, yang termasuk perbuatan yang beda dalam Islam. Mendoakan terus, setiap waktu sholat kita doakan dia. Kemudian di antara amal lagi yang lain yang baik, yaitu kita menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang biasa orang itu menyambung silaturahim. Ada orang tua kita ini punya teman akrab yang dari dulu bertahun-tahun, puluhan tahun berakrab, maka kita sambung dengan datang ke rumahnya. Atau orang tua kita berteman dengan orang ini dan selalu memberikan sedekah kepada orang ini, maka kita lanjutkan sedekahnya. Jadi kata Nabi, termasuk kebaikan berbakti pada orang tua yaitu kita menyambung ke silaturahim kepada orang-orang yang orang tua itu berbuat baik padanya. Inna abral birri
ayyasilar rajulu wudda abi. Sesungguhnya termasuk kebaikan yang paling baik yaitu kita menyambung kepada orang yang pernah berbuat baik kepada orang tua kita. Artinya punya hubungan yang sangat dekat dengan orang tua kita. Misalkan pertanyaannya satu kertas satu pertanyaan karena banyak yang pertanyaan. Kalau orang tua kita salah, bagaimana kita ingatkan? Ya kalau umpamanya antum ada buku, ya coba disuruh baca buku itu, atau buletin, atau mungkin ada radio ya di sini, Radio Roja, antum bisa setelkan supaya dia juga mendengarkan nasihat-nasihat, atau diajak ke pengajian. Atau langsung kalau memang kita mampu untuk menyampaikannya, menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang bentuknya sindiran atau dalil, itu coba kita mohon kepada Allah agar Allah membukakan hatinya untuk menerima nasihat itu. Ini tadi pertanyaan yang berkaitan dengan orang tua yang sudah meninggal, sudah saya jawab tadi, itu perbuatan baik. Dan kita juga diantara perbuatan baik kepada orang tua, di samping yang tadi saya sebutkan, juga dengan kita berbuat baik, umpamanya kita bersedekah buat orang tua, boleh secara hukum syar'i. Atau umpamanya orang tua belum menunaikan ibadah haji, kita sudah haji, kemudian kita menghajikan buat orang tua, boleh secara hukum syar'i, boleh. Itu dijelaskan oleh para ulama dengan dalilnya. Bagaimana sikap kita yang benar terhadap peperangan yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah dan juga antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in? Ya kita dalam hal ini mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini ijtihad mereka. Kalau mereka benar dapat 2 ganjaran, mereka salah dapat 1 ganjaran. Mereka mujtahid, para sahabat semuanya mujtahid, mereka dapat ganjaran. Dan kita tidak ikut dalam peperangan itu, kita mendoakan kebaikan. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya bagaimana pendapat engkau tentang peperangan yang terjadi antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, dijawab oleh Imam Ahmad dengan ayat Al-Quran. Imam Ahmad mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang baik dan mereka dijamin dengan surga. Kemudian Imam Ahmad membawakan ayat dalam surah Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah satu umat yang telah berlalu, bagi mereka mendapatkan ganjaran, bagi mereka apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan, dan Allah tidak akan menanya kepada kalian tentang apa yang mereka kerjakan. Allah nggak akan tanya kepada kita tentang peperangan yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah, antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Allah nggak akan tanya. Yang ditanya bagaimana amal kita. Ini sudah berlalu dan mereka sudah meninggal di dunia. Mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati mereka dan masukkan mereka ke dalam surga semuanya. Itu doanya orang yang beriman. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Nggak usah kita bahas lagi. Seperti orang-orang Syiah, mereka terus membahas apa manfaatnya. Para sahabat sudah beriman, hijrah, berjihad, menegakkan agama, dan yang lainnya. Antum apa yang antum kerjakan? Apa yang antum sudah perbuat untuk Islam dan kaum muslimin? Kok antum celah, antum caci maki? Apa yang manfaat dari membahas tentang peperangan mereka? Gak ada manfaat sama sekali, ada manfaatnya. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Al-Khallal. Bagaimana ini maksud pemimpin yang jahat itu akan membawa kepada ajalnya? Ini ada 2 maksud dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, artinya pemimpin yang jahat itu dia
akan selesai kepemimpinannya dengan kematiannya. Yang kedua, maksud yang kedua, wallahu alam, yaitu dengan kita menjelaskan, mengingatkan kepada dia perbuatan-perbuatan yang baik agar dia berlaku baik, tidak berlaku jahat, akan dibunuh orang itu. Akan dibunuh. Itu membawa kepada ajalnya. Wallahu alam. Tadi disebutkan tentang hadis Nabi bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka. Apakah 72 masuk neraka ini mereka kekal dalam neraka selama-lamanya atau tidak? Tidak. Tidak kekal. Selama mereka masih ada seberat zarah iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Selama mereka masih ada seberat zarah iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Kecuali dari kelompok-kelompok atau golongan yang sudah keluar dari Islam, maka mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Tadi disebutkan tentang Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan ijma dan qiyas? Ijma yang dimaksud ijma'nya sahabat tadi. Makanya kita wajib mengikuti ijma' mereka. Dasarnya ayat dalam surah An-Nisa ayat 115 dibawakan oleh Imam Nuqayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in. Dan juga dengan dasar hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Adapun tentang kias dalam masalah fikih boleh. Ketika memang dibutuhkan dengan ketentuannya boleh. Tapi dalam masalah akidah nggak ada kias. Dalam akidah nggak ada kias. Ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, Allah nggak bisa dikiaskan dengan apapun juga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kita menggunakan hadis dhaif? Tidak boleh. Tadi sudah jelaskan, nggak boleh kita menggunakan hadis dhaif. Dan seandainya pun para ulama menjelaskan tentang bolehnya, diberikan syarat. Syaratnya tidak sangat lemah. Yang kedua, syaratnya itu bahwa dia tidak boleh dimasyhurkan. Dan yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Sekarang bagaimana menjelaskan tentang hadis dhaif yang masih diamalkan selama tidak berhubungan dengan tauhid? Apakah berhubungan dengan tauhid atau tidak? Tidak boleh pakai hadis dhaif. Saya ulangi lagi, bahwa tidak boleh kita memakai hadis dhaif. Apakah berkaitan dengan akidah atau bukan? Jadi nggak mesti dengan kaitan dengan akidah. Seperti umpamanya an-nadhafatu minal iman. Di sini disebutkan oleh contohnya nadhafa minal iman, kebersihan dari iman. Ini bukan hadis. Ini perkataan ulama, bukan hadis. Yang ada dalam hadis Nabi yang sahih, riwayat Muslim, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, bahwa bersuci itu sebagian dari iman. Itu sahih riwayatnya, riwayat Muslim. Kemudian hadis dhaif tentang seorang akhwat yang tidak menyinggung orang tuanya sampai orang tuanya wafat karena dilarang oleh suaminya. Ini dhaif hadisnya, nggak boleh dipakai. Hadisnya dhaif. Bagaimana kita menghadapi lingkungan yang penuh dengan bid'ah? Ya, kita menghadapi lingkungan yang penuh dengan bid'ah, kita disuruh sabar. Kita berdakwah. Kalau memang kita sudah nggak bisa lagi hidup di tempat itu karena banyaknya bid'ah, dan kita juga takut tentang kemurkaan Allah, kita mampu untuk hijrah. Karena hijrah pada asalnya, hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam. Kemudian dari tempat-tempat maksiat ke tempat yang sedikit maksiatnya, artinya dari tempat bid'ah ke tempat sunnah. Dan seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Asalnya dari darul kufur ila darul Islam. Kemudian dari tempat-tempat yang banyak bid'ahnya ke tempat yang banyak melakukan
sunnah. Dan ini ada disebutkan. Atau banyak maksiat, kita pindah ke tempat yang tidak atau kurang dari perbuatan maksiat. Yang disebutkan seperti tentang seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia tanya kepada pendeta, apakah saya ada tobat? Nggak ada tobat kamu. Dibunuh lagi di pendeta, jadi 100 orang dibunuh. Kemudian tanya kepada orang alim, apakah saya masih ada tobat? Saya sudah bunuh 100 orang. Kata orang alim ini, ada. Kamu tobat kepada Allah SWT, tobat masih diterima. Tapi ketentuannya, kamu harus pindah dari daerah ini. Kamu harus pindah dari daerah ini. Bab daerah ini daerah jelek, daerah yang rusak, masyarakatnya rusak, kamu harus pindah. Nah, waktu pindah dia berjalan menuju ke tempat yang dituju itu, meninggal dunia. Yang kemudian malaikat rahmat dengan malaikat azab menghitung lebih 1 jengkal, dan dia sudah niat untuk taubat, diampuni dosanya oleh Allah SWT. Itu juga menunjukkan bahwa kita hijrah dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Tapi usaha dulu, dakwah dulu kita hidup bermasyarakat. Jangan langsung kita hijrah pindah. Nanti di sana ada pindah lagi. Nggak ada perjuangan, nggak ada jihad. Jihad itu dengan kita terus mendakwakan dengan cara yang baik kepada mereka. Nggak mungkin nggak ada yang terima semuanya, nggak mungkin. Mesti ada yang terima. Meskipun cuma 1 orang, tapi terus berusaha dan doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Apabila ada seorang istri yang dia tinggal bersama ibunya, artinya suaminya tinggal di situ juga. Kemudian siapa yang dahulu untuk pelayanannya? Sekarang dilihat nih, di sini harus dipahami bahwa seorang istri apabila dia sudah menikah, kewajiban dia yang terbesar kepada suaminya. Nah, suami kalau dia tinggal bersama mertua, ya dia harus paham bahwa istri ada punya kewajiban kepada ibunya juga, karena justru dia tinggal di situ, ibunya nggak ada lagi yang membantu kecuali si anak ini. Maka si suami harus bisa memahami ketika ibunya juga meminta bantuan kepada si anak ini. Ini harus ada pemahaman. Maka yang terbaik kalau dia sudah berumah tangga, ya pindah, punya rumah sendiri, membina sendiri rumah tangga itu. Kewajiban yang terbesar kepada si ibu ini anak laki-laki. Kecuali kalau memang nggak mampu anak laki melakukan, kecuali oleh istrinya dia, anaknya si ibu ini, ya ibunya, si istri ini melayani. Seperti umpamanya si ibu ini sudah tua dan dia nggak mampu, umpamanya udah tua, kadang-kadang dia kencing di situ, buang air di situ, nggak mungkin anak laki yang melayani, mungkin perempuan untuk mengganti celananya dan segala macam. Nah, ini contoh seperti ini suami harus bisa memahami. Karena umpamanya dia cari pembantu juga nggak ada yang mau, maka anak perempuan ini untuk membantu ibunya. Apakah yang disebutkan tadi bahwa satu golongan yang dijamin dengan masuk surga itu, bahwa mereka ini semuanya tidak berbuat dosa? Tetap di antara mereka juga ada yang berbuat dosa. Dari satu golongan yang mengikuti manhaj salaf ini, sebagai manusia mereka juga berbuat dosa, mereka juga berbuat maksiat, tapi mereka diingatkan untuk bertaubat kepada Allah. Ada juga di antara mereka yang dengan banyaknya dosa mereka, dia masuk neraka dengan sebab berbuat dosa, tapi nggak kekal. Perhatikan itu. Ada di antara mereka yang banyak berbuat dosa, mereka juga masuk neraka, tapi nggak kekal. Dengan seberat darah iman yang ada dalam hatinya, dia akan keluar. Bila menangis tidak boleh dibuat-buat. Mengapa kita dianjurkan untuk seolah-olah menangis dalam baca Al-Quran bila kita sudah untuk menangis? Nggak ada keterangan begini dari hadis Nabi. Tidak ada keterangan dari hadis Nabi. Nabi nggak pernah menganjurkan kalau kamu baca Al-Quran usahakan kamu menangis. Nggak ada.
Tidak ada dari Nabi SAW, tidak ada. Yang ada ayat tadi, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat bertambah imannya dia. Tapi sengaja untuk menangis nggak ada, dibuat-buat dalam Islam nggak ada. Dan juga yang perlu diingat, ikhwan fillah azakumullah, sekarang ini banyak orang, antum tolong perhatikan, termasuk juga para dai, yang mereka nggak punya dalil dalam menyampaikan hujjah, dalil dalam menyampaikan, nggak punya ilmu. Sekarang untuk menarik dakwahnya dia dengan apa? Dengan nangis. Dibacakan doa supaya orang nangis, dibacakan cerita supaya orang nangis. Tujuan dalam dakwah itu bukan orang menangis. Tujuan dari dakwah ini bagaimana orang beriman kepada Allah, bagaimana orang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, bukan menangis. Itu perhatikan. Antum lihat ya gejala-gejala yang ada di kalangan dakwah ini. Kadang-kadang supaya orang itu terharu dengan dakwah ini menangis dia. Atau cari orang miskin, kemudian dia lihat kesusahannya menangis. Bukan itu tujuan dari dakwah. Ini cara-cara tarekat sufiyah, bukan dari Islam. Islam enggak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kita bagaimana kita beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dia ingat kepada mati, ingat kepada hari akhirat, dan melakukan amal soleh. Sekarang kita lihat, umpamanya selesai dari kajian itu menangis semuanya, apa diampuni semua dosanya? Tidak. Kemudian kita lihat dari muamalahnya mereka juga, tetap aja kalau di pasar nipu juga. Jadi bukan itu. Jadi jangan gejala-gejala ini kadang-kadang kemudian dipegang oleh yang lain karena nggak punya modal, untuk ilmu nggak ada, ya nangis, diajak orang untuk nangis. Islam bukan mengajarkan orang untuk nangis. Islam mengajarkan orang untuk jihad di jalan Allah, bukan menangis. Jihad menegakkan agama ini. Disebutkan tentang kedudukan Ali bagaikan Harun terhadap Musa. Karena ada lanjutannya. Kata Nabi, wa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak nabi sudahku. Ya kedudukan Ali itu, kedudukan Ali radhiyallahu anhu arda dekat dengan Nabi. Pertama, Ali dengan Nabi sebagai sepupu. Yang kedua, Ali sebagai mantu. Ini dekat hubungannya Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan berarti bahwa dengan kalimat bahwa engkau kedudukannya seperti Harun, bahwa dia menjadi khalifah sesudah Rasul. Tidak. Yang menjadi khalifah sudah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan gak ada wasiat sama sekali Rasulullah tentang penunjukan Ali. Tidak ada, sama sekali gak ada. Justru yang ada isyarat-isyarat tentang kehilafan Abu Bakar. Kemudian setelah meninggalnya Abu Bakar sebelumnya menunjuk Umar. Kemudian setelah Umar ada musyawarah 6 orang, kemudian menunjuk Utsman. Di antaranya yang 6 orang Ali. Ali yang ditunjuk untuk memilih khilafah sesudah Umar. Yang ditunjuk oleh Ali Utsman. Setelah Utsman baru Ali. Dan ini semuanya mutawatir riwayatnya. Dan ini ijma' sahabat, ijma'nya mereka ma'sum. Apakah yang dimaksud dengan Islam? Ini yang nanya orang Islam nih. Apa yang dimaksud dengan Islam? Mesti saya tanya, kalau ada yang nanya ini, apa definisi Islam? Islam di dalam kitab Ushul Tsalatsah disebutkan al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu yaitu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid,
tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Itu yang dikatakan Islam. Jadi Islam itu jadi tunduk patuh kepada Allah dengan tauhid. Jadi kalau orang Islam dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua, dia tunduk patuh kepada Allah dengan melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kemudian kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang syirik, tidak mengikuti acara-acara syirik, tidak mencintai orang-orang musyrik, nggak boleh. Kita tidak boleh mencintai sama sekali kepada orang-orang yang berbuat syirik, nggak boleh mengikuti perayaan mereka, tidak boleh, berlepas diri dari mereka. Itu Islam. Di dalam buku Tadhkirah jilid 2 disebutkan bahwa yang mengaku manhaj salaf itu disebut murji'ah. Bagaimana pernyataan ini? Kan orang nuduh banyak ya, tapi semua nggak ada buktinya, nggak ada manfaatnya juga. Mana buktinya bahwa dikatakan bahwa salaf itu murji'ah, sedangkan kita mempunyai keyakinan yang dikatakan iman, yaitu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ini iman menurut Ahlussunnah dan seluruh salafin, i'tiqadnya demikian. Murji'ah, kalau Murji'ah dia mengatakan bahwa iman itu hanya i'tiqad dan qaul. Qaul bil lisan wa i'tiqad bil janan. Perkataan dengan lisan, meyakini dengan hati. Amal tidak masuk bagi Murji'ah. Murji'ah ini sesat dan menyesatkan Murji'ah. Murji'ah bukan salaf, salaf bukan Murji'ah. Murji'ah bukan salaf, salaf bukan Murji'ah. Jadi Murji'ah ini ajaran yang sesat yang mengatakan amal tidak masuk bagian daripada iman. Mereka mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat sebesar apapun maksiatnya tidak berpengaruh kepada imannya. Kata orang Murji'ah, imannya kita. Ini semua sesat. Jadi tuduhan orang itu banyak sekali tentang salafiyin, tentang salaf ini tuduhan, nggak usah dilayani. Syubhat mereka juga banyak. Saya sudah jawab di buku saya Mulia dengan Masalah. Semua syubhatnya berputar di situ. Ada 10 atau 15 syubhat, sekitar itu aja dari dulu sampai hari ini. Sama seperti syubhatnya Syiah dari dulu sampai hari ini, semuanya sama, nggak berubah. Dan sudah dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah 9 jilid. Bagaimana kalau ada orang dia mengikuti pemahaman harus adanya khilafah, menegakkan khilafah? Apakah ini termasuk memberontak pada ulama amri? Iya, memberontak pada ulama amri. Dia mengingin menegakkan khilafah. Khilafah yang mana yang mau ditegakkan oleh dia? Ulama amri kan ada. Kewajiban kita taat pada ulama amri. Yang pokok tujuan daripada Islam ini yaitu bagaimana umat ini beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, bukan khilafah. Khilafah kalau seandainya pun diberikan oleh Allah sebagai wasilah, bukan tujuan. Bukan tujuan. Jadi kalau lihat bukan hanya ini aja pemahaman ini. Kesesatannya bukan hanya ini, banyak lagi pemahaman yang lain yang ada pada kelompok ini.